dia akan punya pandangan baik banget sama kita. Kemungkinan terjadi penjualan lebih cepat tuh ketika seseorang mereferensikan seseorang kepada kamu. Di video kali ini kita akan membahas unsur leverage kamu sebagai sales. Kalau kamu masih mencari orang baru, oke, itu kamu masih tahap pemula, oke lah, fine lah. Kamu harus mencari orang baru. Cuman kalau kamu udah 3 tahun, 4 tahun di bisnis ini, masih mencari orang baru, boleh nggak kamu pikirin gimana caranya leverage pendapatan kamu? Karena mencari orang baru, kamu akan compete lagi dengan orang lain. Padahal ada data begini loh ya. Data menurut AC Nielsen, 83% orang membeli sesuatu kepada seseorang karena rekomendasi seseorang. Ya. Jadi sebenarnya ketika kamu direkomendasikan sama seseorang, 83% kemungkinan terjadi penjualan lebih cepat tuh. Jadi usulan saya adalah boleh nggak mulai sekarang memikirkan untuk meleverage dengan mencari referral yang lain. Referral itu gimana sih? Referral itu ketika seseorang mereferensikan seseorang kepada kamu. Kamu bayangin ya, ketika seorang jenderal mereferensikan seseorang kepada kamu, kemungkinan besar yang direferensikannya jenderal juga kok. Ya kan? Atau seorang pengusaha ketika mereferensikan kamu, kemungkinan besar yang direferensikan ada pengusaha juga. Jadi bayangkan ya, mendadak kamu akan bertemu dengan orang yang mungkin kamu nggak pernah ketemukan, tapi langsung naik ke level tertentu yang kalau kamu sengaja nyari, mungkin kamu nggak akan ketemu. Apakah yang memberi referral orang yang harus beli ke kita? Enggak juga kok. Orang-orang yang tidak membeli juga bisa kok mereferalkan. Kalau, nah kita akan bahas ya kalaunya. 1, kalau kamu minta. Kalau kamu nggak minta, ya nggak dikasih lah. Kalau kamu nggak minta, ya mungkin dikasih, tapi nggak sekarang gitu. Ketika dia bertemu dengan temannya menanyakan properti, baru dia ingat kamu. Tapi kan kamu butuh sekarang referensinya. Kamu butuh sekarang untuk mengelolanya supaya bisa mendapatkan income tambahan. Berarti kamu harus berani minta. 2, orang yang mereferensikan kamu tidak akan serta-merta mereferensikan kalau dia nggak percaya sama kamu. Oleh karena itu, kalau kamu harus membuat diri kamu bisa di-trust sama dia, di-respect sama dia, sehingga ketika kamu minta referensi, dia akan bilang, oke, saya kasih. Bukan bilang begini, mikir-mikir dulu ya, ntar kalau ada aja. Nah, itu berarti dia sebenarnya trust issue sama kamu. Tapi kalau dia bilang, oke, saya akan kasih, ini nomor teleponnya, berarti trust level kamu oke nih. Yang ketiga, orang yang direferalkan, ketika kita kontak, dia akan punya pandangan baik banget sama kita. Karena dianggapnya kita adalah bestie-nya, kita ada ordalnya, kita ada orang yang dipercaya sama orang tersebut, sehingga dia mengirimkan kita untuk membantu dia. Nah, kalau begini kan menarik banget. That's the beauty di sales. Kalau begini kan penjualan kita akan leverage terus-terusan dong. Kita tidak akan mengulang lagi ke tahapan paling awal mencari network atau jaringan yang baru. Itu nggak salah, itu harus dilakukan iya, tapi ini akan menolong leverage. So teman-teman, di bisnis ini, di bisnis penjualan, mau apapun, terutama agen properti, referral itu penting sekali. Semakin teman-teman mengejar angka jualan yang tinggi, akan semakin susah diketemuin orang tersebut. Dan kita butuh ordal yang bisa memperkenalkan kita kepada seseorang. Mulai dari sekarang, cari ordal ya. Cari ordal. Karena suka nggak suka, penjualan kita, sukses kita, ada sih hubungan sama ordal.